Hai Swiper, selamat datang di Swipepreneur, spesial kolaborasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jakarta. Apotek sebagai salah satu fasilitas kefarmasian harus memastikan ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam memastikan ketersediaan, ada beberapa tahapan pengadaan sediaan farmasi di apotek. Apa saja tahapan yang perlu diketahui oleh pemilik apotek dan apoteker penanggung jawab? Oke, bersama saya, Apoteker Zainur Rahman Hakim, Manajer Farmasi, pemilik Apotek Nizam Pharma, dan juga dosen farmasi Universitas Pancasila. Semua akan saya bahas dalam Swipepreneur, edukasi membangun farmasi. Hal yang pertama, yaitu perencanaan kebutuhan obat. Pertama yang harus kita lakukan adalah perencanaan semua kebutuhan obat. Ini dilakukan untuk menunjang ketersediaan obat, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan, maka terdapat persediaan obat tersebut. Dalam melakukan perencanaan kebutuhan obat dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di apotek. Untuk memulai perencanaan obat diawali dengan melakukan pengecekan stok, baik buffer stok, atau stok minimal, dan stok yang lainnya. Serta kondisi obat itu sendiri. Jika habis dan belum memenuhi jumlah, maka akan dituangkan dalam sebuah buku defekta yang memuat nama obat, perencanaan pembelian, dan realisasi jumlah kedatangan. Defekta ialah pencatatan obat yang harus dipesan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan obat. Fungsi buku ini untuk mengecek obat dan stok obat, menghindari kelupaan pemesanan kembali obat, dan lain sebagainya. Ini dilakukan untuk menentukan jenis obat, juga jumlah obat yang dibutuhkan. Kemudian dalam melakukan perencanaan, kita juga harus melihat penggunaan tren minimal 3 tahun terakhir, serta melakukan perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit yang sedang terjadi. Tanpa adanya perencanaan, maka apotek tidak bisa memperkirakan jumlah obat dan juga jenis obat sesuai dengan kebutuhan. Hal yang kedua adalah perjanjian kontrak dan proses pemesanan. Sebelum melakukan pemesanan obat, kita sebaiknya membuat suatu daftar. Daftar tersebut nantinya akan berisi jenis-jenis obat, berapa jumlah dari masing-masing jenis obat yang akan kita pesan, melalui supplier yang mana, serta menentukan tingkat kepentingan atau urgensi obat yang akan dipesan. Nantinya, distributor akan mengajukan pemesanan terhadap obat yang sudah disiapkan oleh PBF. Setelah proses pemesanan, maka dilanjutkan dengan adanya perjanjian kontrak bersama dengan pihak distributor tersebut. Pada proses ini, memang dibutuhkan kemampuan dari pihak distributor agar proses pengadaan obat bisa terlaksana dengan baik. Info tambahan, pentingnya memiliki pemasok yang terpercaya. Pentingnya memiliki pemasok yang terpercaya dalam pengadaan sediaan farmasi di apotek tidak boleh dianggap remeh. Sebab kepercayaan yang diberikan kepada pemasok akan berdampak langsung pada kualitas produk yang dijual kepada konsumen. Selain itu, memiliki pemasok yang terpercaya juga dapat meminimalisir risiko produk palsu atau produk yang kadaluarsa. Hal ini tentu saja sangat penting bagi kesehatan konsumen yang memerlukan obat-obatan yang aman dan berkualitas. Hal yang ketiga adalah distribusi obat. Proses terakhir adalah proses distribusi obat dari PBF ke apotek. Pada proses ini merupakan kegiatan pengeluaran dan juga penyerahan obat secara merata dan teratur sesuai dengan kebutuhan obat di apotek. Untuk prosesnya, distribusi obat merupakan hal yang paling penting karena dapat berpengaruh dalam ketersediaan obat. Tentunya proses pengadaan obat tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Bisa saja pada prosesnya terdapat jenis obat yang luput dari rencana. Apabila sudah begitu, maka ketersediaan obat di apotek menjadi kurang lengkap, obatnya kosong, dan bisa mempengaruhi layanan. Untuk itu, proses pengadaan obat harus dilakukan dengan cermat dan teliti.
Swipers, saya sudah bergabung dan menggunakan Swipe RX Belanja dalam memenuhi kebutuhan stok sediaan obat untuk bisnis saya di apotek. Melalui Swipe RX Belanja, saya bisa menikmati berbagai kemudahan dan penawaran dalam satu genggaman. Tunggu apa lagi? Segera download aplikasi Swipe RX di Google Play Store dan App Store. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan hanya di Swipe RX Belanja. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video Swipe RX Indonesia untuk selalu update ilmu seputar bisnis farmasi. Cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Swipepreneur, edukasi membangun farmasi. Swipe RX.